Om Swastiastu, Raja Rahayu. Hari ini kita berjumpa kembali sahabat Dinsos di acara Nutur Podcast yang difasilitasi oleh Bali Channel Siwayana, yang kebetulan dalam hal ini Pak Kadek Siwayana yang membantu kita di Dinas Sosial P3A BPKB. Hari ini kita akan ketemu dengan tokoh kita Pak Made Dastre yang sekaligus baru bisa bergabung di Dinas Sosial P3A BPKB. Beliaunya adalah salah satu yang membidangi ataupun ya master dari kondisi tentang data anak terlantar di Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu Pak Made. Rajang Rahayu Pak Made. Kita berjumpa kembali hari ini di acara Nutur Podcast yang kita miliki di Dinas Sosial P3A. Jadi ada sesuatu yang mesti kita urai hari ini tentang pentingnya data untuk anak terlantar nih Pak Made. Di mana-mana kami yakin bahwa data itu pasti ada di 75 desa 3 kelurahan pasti ada data itu. Nah, mungkin pengalaman Pak Made Dastre terkait dengan melakukan asesmen sekaligus mapping terhadap kondisi data anak terlantar niki, kira-kira di 75 desa dan di 3 kelurahan seperti apa kondisinya Pak Made? Silakan Pak Made, masyarakat sehingga nanti bisa memahami seberapa penting dari data-data untuk anak terlantar tersebut untuk kebutuhan kita di Dinas Sosial P3A dan BPKB. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Nyoman. Sebelum nanti saya menyampaikan terkait berapa desa dan berapa jumlah per hari ini data sudah masuk, tentu juga kami dan masyarakat betapa pentingnya data terkait dengan pendataan di masing-masing desa. Dalam hal ini kami khususnya di Dinas Sosial yang membidangi terkait dengan anak terlantar, sebelum kami menyajikan data, kami perlu juga mapping terkait dengan apa sih menjadi kendala sehingga data itu tidak maksimal. Nah, setelah mengetahui kendala-kendala di lapangan, apakah dari masyarakat tidak memahami terkait dengan kriteria-kriteria terkait dengan anak terlantar, ataukah ada hal-hal yang lain sehingga seolah-olah data ini stuck. Kami mencoba dalam waktu hampir 3 bulan kami bergabung di Dinas Sosial ini, kami mencoba meramu dan mapping hal-hal yang perlu kami lakukan sehingga data itu bisa kami dapatkan secara maksimal. Per tanggal 16 Februari kami membuat surat kepada desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Karangasem yang berjumlah 78 desa kelurahan, meminta terkait data anak terlantar, karena selama ini sebelum tahun 2025 ini data khususnya anak terlantar sangat-sangat minim sekali. Nah, di bulan Februari kami kembali mengirimkan surat kepada desa untuk mengirimkan data terkait anak terlantar, sehingga ketika data itu maksimal by name by address, nanti kita ramu di Dinas Sosial, kita programkan apa yang mestinya yang bisa kita lakukan. Tentu kami juga sudah mengirimkan kriteria-kriteria yang menjadi kriteria anak terlantar sesuai dengan pasal Permensos nomor 4 tahun 2020, khususnya pasal 4. Di mana kriteria anak terlantar tersebut adalah: 1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak ada lagi yang mengurus seperti perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat. Berarti benar-benar dalam kategori mandiri anak itu ya? Iya. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Mohon maaf Pak Made, kami selah supaya tidak gagal paham nanti teman-teman yang di sahabat Dinsos mendengarkan apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini.
Tadi Pak Made bilang ada problem terkait bagaimana kita mendapatkan data tentang anak terlantar tersebut di 75 desa dan 3 kelurahan. Nah, kalau kita coba menimbang tadi dengan problema yang ada, Pak Made ya, Ya. sedikit tidaknya apakah yang menjadi problema tentang pengisian POM tersebut, apa memang tidak dipahami tentang pengisian POM di problema niki, atau memang data itu tidak ada di desa itu, atau mungkin data itu masih disembunyikan oleh masyarakat terkait dengan ketentuan kriteria di dalam POM dan lain sebagainya. Coba itu ceritakan Pak Made biar masyarakat paham tentang pengisian POM-nya. Ada beberapa kendala. Yang pertama itu cara pengisian POM-nya. Nggih. Yang kedua, kriteria yang dimaksud dengan data anak terlantar sendiri. Ya, sehingga ada di beberapa desa mengundang kami untuk menjelaskan terkait dengan tata cara pengisian POM-nya, sehingga bukan tidak ada niat dari desa untuk tidak mengirimkan datanya, tetapi ketidakpahamannya terkait dengan apa yang menjadi kriteria. Selama ini yang dipahami adalah bahwa anak terlantar itu ya anak yang menggelandang, tidak ada yang mengurus. Itu yang dipahami. Setelah kami menjelaskan di beberapa desa dan kami datang langsung ke desa, baru masyarakat mengetahui, memahami. Oke, Pak Made. Di situ yang pertama yang perlu nanti masyarakat tidak gagal paham terkait pengisian POM. Nanti kalau memang tidak dipahami itu menjadi kendala kesulitan, Pak Made Dastre ini siap datang ke desa tersebut untuk memberikan sekaligus sosialisasi seperti apa mengisi POM asesmen terkait data-data anak terlantar, karena memang yang lihat di sana POM itu ada 6 lembar untuk pengisian terkait data-data yang sangat urgent untuk kita butuhkan dan sekaligus kita melakukan asesmen. Itu yang pertama. Mungkin masalah kriteria Pak Made. Kriteria juga ini yang menjadi kesulitan masyarakat kita, yang seperti apa yang masuk di kategori kriteria anak terlantar. Coba di situ kita coba fokus Pak Made menjelaskannya. Silakan Pak Made. Sebelum ke kriteria, saya juga seperti pertanyaan Pak Nyoman tadi, bahwa malah kita meminta untuk diundang oleh desa agar seminimal mungkin bisa kesalahan-kesalahan itu, ketidaktahuan itu bisa diatasi. Dan banyak sekali desa-desa yang mengundang kami agar hadir menjelaskan di sana, dan hasilnya sangat-sangat signifikan per hari ini. Setelah Pak Made melakukan proses penjelasan atau memberikan sosialisasi terhadap isian POM, ternyata masyarakat baru paham bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah di konsep POM itu dengan kriteria yang Pak Made sudah sampaikan. Jadi inilah pentingnya kita melakukan sosialisasi sekaligus mungkin memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat kita, ataupun mungkin dengan Kliang Dinas, Pak Mekel dan seluruh para camat yang ada di Kabupaten Karangasem, agar membantu bagaimana data-data ini bisa terkumpul, karena data ini disajikan dengan ketentuan yang kita miliki, yaitu untuk menentukan arah pembangunan kita ke depan. Kira-kira Pak Made seperti apa? Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Nyoman. Pada saat kita bersurat ke desa, kita sudah juga melampirkan POM assessment dan kriteria-kriteria. Adapun kriteria sesuai dengan Permen SOS nomor 4 tahun 2020 itu kurang lebih ada 9. Kira-kira runut Pak Made dari pertama, kriteria yang pertama apa? Yang pertama, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Berarti masyarakat kita, sahabat Dinsos, yang pertama itu tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Dasar itu salah satunya adalah sandang,
pangan, papan. Oke, yang kedua Pak Made. Tidak ada lagi mengurus seperti perseorangan, keluarga dan atau masyarakat. Ya, artinya tidak ada pengampu yang jelas, Tidak ada yang mengampu. yang jelas terhadap kondisi anak tersebut. Dia hidupnya mandiri, entah mau makan di mana, mau tidur di mana, tidak ada yang mengampu, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kondisi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kategori kedua. Kira-kira di ketiga seperti apa Pak Made? Rentan mengalami tindak kekerasan dan dari lingkungannya. Nah, ini dia. Bullying. Ya, ini dia akan menjadi sasaran empuk bagi teman-teman yang sebaya ataupun bagi masyarakat lain yang tidak peduli dengan kondisi si anak yang dikategorikan terlantar tersebut. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Berasal dari keluarga miskin. nah, ini dia. Latar belakang dari kategori itu jelas orang miskin. Ya, miskin dalam artian sudah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan yang lain. Nah, yang kelima Pak Made? Yang kelima, mengalami perlakuan salah seperti kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga masuk kategori anak terlantar. Ya, perlakuan salah di situ konsep pendidikannya yang tidak baik dari orang tua yang bersangkutan, sehingga anak ini akan menjadi suatu sasaran empuk bagi teman-temannya untuk dibully dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuatkan minder stres terhadap kondisi anak tersebut. Oke, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarganya. Artinya tidak ada mengurus yang tidak jelas. ada yang mengurus, ya. Tidak ada yang mengasuh. Sahabat Dinsos, itu dari kriteria. Kira-kira kriteria selanjutnya seperti apa? Kriteria selanjutnya, yatim, piatu, atau yatim piatu. Nah, yatim tidak punya bapak, piatu tidak punya ibu, yatim piatu tidak punya kedua-duanya. Oke, itu juga dikategorikan data di kriteria anak terlantar. Yang selanjutnya ada Pak Made? Yang selanjutnya, tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin. Berarti numpang di kondisi keluarga yang lain yang jelas tidak diampu dengan jelas untuk kebutuhan anak tersebut, apalagi berbicara tentang kebutuhan pendidikan. Jadi yang namanya anak usia sekolah, kadang-kala dia tidak bersekolah tetapi niatannya untuk bisa ke sekolah, tetapi karena tidak ada yang mengampu atau tidak ada perwalian dari anak tersebut, otomatis sekolahnya akan putus di tingkat itu. Jangan sampai ada kondisi masyarakat kita yang kondisinya seperti itu kita tidak bantu. Nah, inilah kebutuhan data-data itu, tujuannya adalah bagaimana kita nanti, istilah Balinya niki nitenin anak-anak yang diberikan kriteria tadi oleh teman-teman kita seperti nike. Nah, untuk selanjutnya kira-kira perkembangan selanjutnya selama ada niki. Yang terakhir Pak, yang paling penting sekali terkait dengan usia. Yang dikategorikan anak adalah yang berusia kurang dari 18 tahun. Ya, artinya usianya belum mencapai 18, di bawah 18 masih kategori anak. Anak. Ya. Artinya dari 7 dari 0 ke titik 7 baru SD, dari 7 ke titik selanjutnya jenjang sekolahnya akan berbeda. Nah, disinilah Bapak Ibu jangan sampai salah nanti menafsirkan ketika kita menentukan usia yang mana masih dikategorikan anak, karena selama ini jarang sekali masyarakat kita yang paham di usia berapa anak tersebut masih dikategorikan anak. Kan kadang-kadang usia 17 dianggap sudah dewasa. Dianggap sudah dewasa, dan malah kan ada yang sudah kawin. Nah, niki persoalan-persoalan yang seperti niki yang kadangkala Bapak Ibu seluruh masyarakat kita di Kabupaten Karangasem belum paham terkait dengan usia tentang Pak Kawil di seluruh Kabupaten Karangasem, Pak Bekel dan para camat kita. Mohon dibantu Pak Made Dastre niki betul-betul kalau prosentase keberadaan data yang sudah masuk dari 75 desa niki di mana saja yang belum Pak Made? Per hari ini, ya, per hari ini data hampir masuk 40%.
40%. 40% dari 75 desa dan 3 kelurahan. Ya. Tetapi setelah kami hubungi Bapak Perbekal, kami telepon langsung, kami jemput bola, Ya. masih berproses, progresnya masih tetap berjalan, dan kami optimis dan yakin sampai akhir Maret atau pertengahan April data saya yakini minimal 90% masuk. Dan Ya. kami juga minta kepada Bapak Kepala Desa atau Perbekal, kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, silakan mengundang ke Dinas Sosial terkait dengan kriteria dan pengisian POM assessment tersebut. Ya, luar biasa hari ini Bapak Ibu sahabat Dinsos, ketemu dengan Pak Made Dastre. Beliaunya sangat open menu, terbuka sekali terhadap Bapak Ibu di desa, di Kawil, di kecamatan dan lain sebagainya, karena sejatinya guidance data ini datangnya dari desa. Dari desa, kalau Bapak Ibu di situ menjongkan data ini, otomatis kami di Dinas Sosial tidak akan bisa menginput data tersebut. Jadi mohon dibantu kami di Dinas Sosial P3A BPKB agar data-data itu bisa kita dapatkan, dan kita akan coba setelah kita dapatkan dengan Pak Made Dastre akan membuat suatu formula rumusan dalam rangka ke depan program apa yang cocok untuk anak-anak yang dikategorikan terlantar tersebut, karena selama ini sangat minim sekali datanya sahabat Dinsos untuk data-data di kategori yang masih anak terlantar. Pak Made, saya punya kasus yang sering saya temukan di lapangan. Kasusnya ini terjadi di Kecamatan Abang, Kubu, dan juga di tempat lain saya temukan juga. Anak ini dia yatim piatu. Di Abang masih sedang proses kasusnya Pak, karena bapaknya meninggal, ibunya kasusnya adalah cerai dan kawin lagi. Cerai kawin lagi. Si anak ini ada 4 Pak Made. 4 itu semuanya mengalami disabilitas. Ada yang buta, ada yang tidak bisa mendengar, dan ada juga yang disabilitas lumpuh kaki. Jadi di situ tiang lihat kakeknya yang mengajak ke-4 anak ini sudah di usia renta ataupun lansia, jadi tidak kuat lagi menanggung beban kondisi yang diharapkan untuk menghidupi ke-4 anak tersebut. Nah, kasus ini sempat kami rembukkan dengan para yayasan. Kira-kira di situ bisa masuk tidak di kategori anak terlantar Pak Made? Dari yang saya sampaikan, coba Pak Made memberikan penjelasan kepada teman-teman kita. Pak Nyoman. Ya. Seperti POM assessment yang kita kirim ke desa itu sudah lengkap sekali. Sudah lengkap sekali. Nanti desa itu mengisi POM sesuai dengan kondisi keluarga tersebut. Sehingga nanti ketika seluruhnya data masuk, nanti kita di sini merumuskan kira-kira kelompok anak ini apa sih bantuan yang diperlukan. Tadi disampaikan ada anak yatim piatu yang disabilitas. Kalau disabilitasnya apa yang diperlukan, alat bantu apa yang diperlukan. Kalau misalnya pengampunya yang sudah lansia, kondisinya juga miskin, apanya yang bisa yang perlu dibantu. Bisa jadi dalam satu keluarga itu ada lebih dari satu kriteria. Ada disabilitasnya, ada lansianya, ada yang tunanetranya, ada yang bisu tuli dan lain sebagainya. Oh, berarti begini Pak Made, mohon maaf kami potong biar masyarakat tidak gagal paham nantinya Pak Made. Berarti di kriteria POM assessment itu sudah tertuang
terhadap kondisi yang kita lakukan asesmennya. Betul. Ya. Sudah lengkap Jadi sekali. artinya tinggal memasukkan data anak tersebut di POM tersebut. Betul. Kategorinya apakah dia netra, apakah dia bisu tuli, apakah tunadaksa, apakah disabilitas, ataupun dia dari pengampunya mengalami yang karena sudah lansia itu mengalami tentang kondisi kelansiaannya dia. Nah, artinya apa yang cocok programnya nanti betul. menurut hasil asesmen. Nah, ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan Bapak Ibu Kawil, berbekal juga jangan sampai nanti salah memasukkan di POM asesmen itu, Bapak Ibu akan salah juga nanti tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Made. Salah satu contoh Pak Nyoman dalam pengisian POM asesmen itu, ketika menemukan disabilitas, penting sekali mengetahui kebutuhannya. Ya, jangan artinya sampai apa yang menjadi kebutuhan? Kebutuhan jangan sampai salah mengasesmen, salah memberikan bantuan. Nanti misalnya perlu kursi roda, kita bantu alat dengar misalnya. Ya. Makanya penting sekali asesmen di POM itu diisi kebutuhan disabilitas itu apa. Gitu. Jadi dengan mengisi POM di asesmen itu dengan baik dan benar, harapan kita bantuan yang akan diberikan itu menjadi tepat sasaran. Ya tidak istilahnya dia tepat butuh guna. Ternyata dia butuh sembako tetapi yang dibawakan kursi roda kan ini tidak nyambung Pak Made ya. Jadi kondisi-kondisi itulah yang harus menjadi pemahaman bagi masyarakat kita ketika memberikan informasi dan mengisi tentang POM asesmen tersebut. Luar biasa hari ini sahabat Dinsos, teman-teman semuanya memberikan masukan baik terhadap kasuistis yang saya sampaikan, dan Pak Madri juga sudah menjawab dengan sangat lugas bahwa kebutuhan data ini sangat urgent dan sangat diperlukan dalam rangka akan membuat suatu formula yang baik untuk menjadi kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak yang dikategorikan terlantar tersebut. Ya, silakan Pak Made. Karena berdasarkan data itulah nanti kita merumuskan apa yang mesti kita lakukan di dinas ini. Kita merumuskan programnya. Kalau misalnya nanti kita menemukan contoh tindak kekerasan misalnya terhadap anak, nanti kita bisa bawa kemana. Kalau misalnya menemukan kedisabilitasan, kita kemana. Penting sekali data niki untuk mengetahui agar kami juga di dinas sosial ini bisa menentukan terkait dengan program-programnya. Untuk itu kami sangat berharap sekali kepada Bapak Bekel, kepada Kawil dan masyarakat ketika ada yang meminta data terkait dengan dari manapun asal mau dipergunakan dengan benar, ya harus disiapkan data itu untuk memudahkan dalam rangka satu memberikan tepat sasaran bantuannya kepada yang bersangkutan, yang kedua mungkin akan membuat suatu arah kebijakan tentang apa yang harus diberikan terhadap kondisi keterlantaran tersebut. Jadi luar biasa hari ini Bapak Ibu semuanya, teman-teman sahabat Dinsos, informasi yang kita dapatkan dari Pak Made selaku yang sudah melakukan proses pendataan terkait di anak terlantar. Mudah-mudahan Pak Made Astungkare di kita tetap diberikan kesehatan dengan baik sehingga Pak Made masih bisa melanjutkan, terutama di kategori kemiskinannya yang cukup tinggi kan masyarakat di kota, terutama daerah Seraya, dan di sisi lain ada di Kecamatan Abang dan Kubu. Harapan kita mungkin data tadi dibilang oleh Pak Made baru ada 40% yang kira-kira kalau dipresentasikan, berarti lagi 60% yang belum kita bisa masuk. Harapan kita di akhir Maret niki bersamaan juga dengan data DTSEN, harapan kita data anak terlantar itu bisa kita buat rumusannya dengan baik. Kira-kira di akhir dari season ini Pak Made ada yang ingin disampaikan kepada Pak Prebekel, Pak Camat dan Pak Kawil kita di seluruh Kabupaten Karangasem. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Nyoman. Nah, sebelum diakhiri saya berharap kepada Bapak
Perbekel, Bapak Camat, untuk permohonan data anak terlantar yang sudah diminta oleh Dinas Sosial, kami harapkan agar segera mengirimkan. Nah, betapa pentingnya data itu untuk dijadikan rumusan untuk mengambil kebijakan program apa yang harus dibuat. Kalau misalnya Bapak Perbekel mau mengundang kami juga siap akan hadir untuk menjelaskan sebisa mungkin sesuai dengan peraturan Menteri Sosial, sehingga untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan dari data tersebut. Kami sangat berharap data-data itu, karena berdasarkan data itulah kita bisa, walaupun tidak bisa akan menghilangkan, menuntaskan orang miskin, tetapi minimal kita bisa berbuat untuk membantu, bisa mengurangi beban daripada masyarakat kita, khususnya di Karangasem. Terima kasih. Oke, luar biasa. Bapak Ibu sahabat Dinsos semuanya yang ada dimanapun di Kabupaten Karangasem, sudah kita dengarkan bersama Pak Made Dastre. Beliaunya sudah ikut memberikan atensi yang cukup positif terhadap perkembangan data kita yang di anak terlantar. Jadi data ini sifatnya perkembangannya dinamis. Oleh karena nike segera data itu bisa masuk, segera juga dibuatkan formulasinya oleh Pak Made Dastre dengan teman-teman kita di Dinsos. Jadi untuk mempermudah bagaimana memberikan bantuan kepada kategori anak terlantar itu menjadi tepat sasaran. Itu pada intinya. Jangan sampai nanti memberikan bantuan asal-asalan, ya ini yang kurang tepat menurut kita. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan pada siang hari niki. Mohon maaf semuanya, teman-teman sahabat Dinsos dimanapun Anda berada. Atensi Anda mungkin saya harapkan sekali, kalau Anda menonton di YouTube tentang komunikasi kami dengan Pak Made Dastre, jangan lupa mensubscribe sekaligus bunyikan loncengnya untuk kami bisa kreatif kembali, untuk bisa kami memberikan informasi kepada masyarakat kita, sahabat Dinsos kita di seluruh Kabupaten Karangasem. Oke, kita pamit mundur diri dari acara ini, dari Nutur Forecast yang kita difasilitasi oleh Siwayana Bali Channel. Kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Rahayu Sinarang Sami, sahabat Dinsos.